Harus modal ratusan juta buat rental PS? Kayaknya enggak deh ya. Simak videonya sampai selesai, jangan skip. Jadi kita tahu berapa yang kita perlukan untuk membuka rental PS. Halo guys, Siman di sini. Kembali lagi di channelnya Ngomong PS. Seperti biasa, kita ngobrolin dunia per PS-an ya. Khusus bagi teman-teman pemula yang mau memulai usaha rental PS. Kuatkan tekad ya, bulatkan tekad juga. Bismillah, niatnya yang benar ya, yang benar, yang baik. Karena ketika kita niatnya baik, ada aja jalannya gitu ya. Teman-teman jangan berpikir buka usaha rental PS harus modal ratusan juta gitu. Karena kan yang dibayangin nih, PS-nya aja berapa gitu ya, TV-nya juga berapa, terus unitnya harus banyak. Karena ketika teman-teman terjebak di pemikiran seperti itu ya, di mindset seperti itu, nggak akan jadi-jadi ketika mentok di modal. Kecuali teman-teman punya modal yang gede, punya modal yang banyak, itu beda lagi urusannya ya. Kalau modalnya gede, uangnya banyak, ya enak ya, kita mau bisa bisa mengoptimasi, bisa bermain di dunia rental PS dengan luar biasa ya. Unitnya udah mau banyak dan kita bisa apa namanya ya, mengoptimasi atau kita bisa membuat banyak penjualan di tempat rental PS. Jadi walaupun bisnis utamanya rental PS, tapi kita bisa jualan apapun di sana, minuman, atau kita bisa digabungin ya antara rental PS dengan usaha yang lain di satu tempat gitu. Kalau modalnya banyak gitu ya. Tetapi bagi teman-teman yang memiliki modal terbatas, kayak saya dulu loh. Nah, seperti saya dulu, modalnya sangat terbatas, maka apa hal yang bisa dilakukan? Ya sudah, kita pakai TV yang ada di rumah, lalu kita beli PS-nya gitu. Jadi usaha rental PS itu memang saya rasakan saat ini sangat menjanjikan ya. Sangat menjanjikan karena PS itu nggak ada matinya ya, pertama. Yang kedua, bermain konsol tidak bisa digantikan dengan menggunakan handphone. Itu beda ya, beda sensasinya, beda sajalah ya gitu. Jadi konsol itu lebih, kalau menurut saya lebih puas ya gitu. Jadi kalau game online itu beda. Makanya sekalipun gempuran game online banyak, tetapi tetap saja game konsol baik PS3, 4, apalagi 5 itu masih banyak peminatnya. Karena Sony pun mengeluarkan produk itu kan melalui riset ya. Nah, jadi kita diuntungkan dengan riset Sony gitu. Jadi ketika Sony selalu mengeluarkan produk, berarti marketnya masih ada. Nah, sekalipun yang kita pakai ini PS3 dan teman-teman di daerah saya di desa lah ya, memang PS3 ini masih digandrungi. Mungkin sekarang sedang menuju ke PS4 ya, tetapi itu juga belum banyak, ada beberapa orang lah ya. Nah, jadi ketika kita memulai usaha, khususnya rental PS untuk pemula, PS3 saja, lalu pakai TV yang ada saja di rumah. Dan ada ruangan, itu kita pakai juga gitu. Jadi hal-hal seperti itu, hal-hal sederhana itu juga kita bisa mulai usaha. Dan ketika mulai ramai nih, mulai ada yang datang, teman-teman bisa langsung sambil jualan. Misalnya dapat 30.000 atau 40.000 dari rental, kumpulin aja sampai 2 hari, bisa sampai modalnya 40, 60 atau 100.000. Teman-teman bisa belanja atau bisa bikin gorengan atau apa, kopi, itu bisa menambah penghasilan ya. Artinya bisa mempercepat kita ngumpulin modal untuk beli 1 unit PS dan 1 unit TV gitu. Bekas saja lah ya, kalau TV saya juga yang di rental, ini TV bekas saya beli. Harganya 900.000 itu ya. Untuk PS-nya juga tidak lebih dari 1 juta ya. Saya beli lagi tuh. Jadi totalnya 2 juta dan apa namanya, sudah kita bisa nambah unit dan kita bisa nambah penghasilan yang tadinya 30.000 jadi 60.000 ya. Lalu bisa ditambah lagi dengan jualan yang lainnya, misalnya jualan, saya di sini jualan minuman, jualan camilan anak-anak yang digemari lah oleh berbagai kalangan gitu. Snack kan digemari oleh siapapun. Nah, di saat yang sama juga saya melebarkan sayap juga dengan membuat snack yang lebih banyak dan kita jual di
kepada para reseller gitu. Jadi teman-teman, ketika punya modal besar, terus teman-teman buka rental PS, ada juga resikonya. Apa itu? Ketika kita mengeluarkan modal gede, misalnya 200 juta gitu, apa ratusan juta lah gitu, buat beli unit yang banyak, resikonya ya kita nggak tahu ya selera market kayak gimana gitu, selera pasarnya kayak gimana. Bisa jadi mereka juga segan gitu ya masuk ke rental kita karena terlalu mewah misalnya. Nah, atau bisa juga ya nggak laku karena memang eh, penduduknya sedikit misalnya, atau ada yang suka ngerental tapi konsumennya sedikit gitu, misalnya cuman 30 orang atau berapa gitu. Jadi ketika teman-teman membuka rental PS hanya dengan 2 unit bisa jadi laku. Kenapa? Karena permintaannya sesuai dengan penyedia jasa yang ada gitu ya. Dan ketika teman-teman tambah unit bisa jadi nggak laku gitu. Yang lakunya cuma 2 unit saja karena mungkin pengunjungnya sedikit, trafficnya nggak ada gitu ya. Jadi khawatir ketika teman-teman buka banyak juga belum tentu laris manis. Kalau yang main pasti ada aja, tetapi banyak atau tidaknya itu ya yang menjadi pertimbangan. Ketika banyak berarti kan cepet ya kembali modalnya, tetapi kalau sedikit tetap laku tetapi kembali modalnya lambat gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kenapa mungkin saya bisa cepat berkembang karena dari satu PS dan trafficnya atau pengunjungnya lumayan banyak, muncul antrian yang nunggu PS sambil jajan sambil apa gitu ya, lalu tambah 2 unit lagi, jadi kebagi ya antriannya nggak terlalu banyak, dan ada beberapa orang yang ngantri tetapi semuanya kebagian lah. Jadi ketika saya sekarang mau menambah 1 unit lagi menjadi 3 unit, saya berpikir untuk membeli PS4 saja daripada menambah unit PS3, memberikan opsi lain, mencari segmen market yang lain ya gitu. Karena daya beli di sini itu masih di PS3. Nah, ketika nanti saya beli PS4, harapannya itu mencari market yang sesuai dengan harga PS4-nya gitu ya. Jadi kalau saya beli lagi untuk PS3, khawatir nanti malah banyak nganggurnya gitu karena belum saya merasa belum waktunya saja. Apalagi ditambah sekarang dipengaruhi oleh jam sekolah. Jam sekolah itu kan rata-rata siang sore ya. Nah, mereka yang sore apalagi bubar jam 3 ya pasti datang ke rentalnya itu sekitar jam 5 atau setelah maghrib gitu. Jadi kalau yang jam 12 sore-sore mereka bermain, dan itu mempengaruhi ritme ya, mempengaruhi kebiasaan atau mempengaruhi penghasilan tentunya. Yang tadinya sehari itu bisa dari 1 PS itu bisa 60.000, nah sekarang mungkin berkurang sekitar 40 gitu. Nah, tetapi kita memiliki penghasilan tambahan dari jualan gitu ya. Semakin malam mereka bermain PS, semakin mereka banyak istilahnya banyak jajan lah ya. Mereka pesan kopi, mie dan lainnya gitu teman-teman ya di desa ya. Saya tidak tahu kalau di kota seperti apa, tetapi saya sering melintasi sebuah kota, sebuah perkotaan, dan saya sering lihat rental PS memang berbeda ya. Suasananya gitu. Kalau di sini kan, kalau di desa bentuknya rumah pun tidak jadi masalah gitu, tapi kalau di kota saya lihat di pinggir jalan itu seperti bangunan ruko kayak gitu lah. Itu teman-teman. Jadi jangan khawatir tentang modal harus besar atau harus kecil. Modal seadanya, yang penting saja teman-teman bisa beli 1 unit PS, itu aja sih kalau dari saya sih ya. Bulatkan tekad, mental kita harus, ya namanya juga usaha ya, kadang laku kadang enggak gitu. Terus awal-awal kita pasti merasa ya perlu effort lah untuk mengelola rental, apalagi mengelola usaha apapun. Yang namanya usaha apalagi dengan modal terbatas pasti membutuhkan tenaga yang lebih besar dan action yang lebih nyata gitu ya. Dan yang pasti teman-teman jangan terlalu banyak teori, jangan terlalu banyak
mencari referensi ya, karena kalau kita terlalu banyak pertimbangan nggak jadi juga gitu usahanya ya gitu. Yang pasti rental PS akan selalu laku, akan selalu ada saja peminatnya, dan jangan terkenal dengan biaya, dengan modal. Carilah modal yang sekiranya memang cocok untuk teman-teman ya. Terima kasih, semoga video ini membantu dan memberikan informasi buat teman-teman.